Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Osram dimanapun kalian berada. Semoga kalian yang sedang mendengarkan atau menonton kali ini selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dan my partner Ayu Kristi di acara Scary Car Osram. Kisah kali ini ada kisah kiriman dari Sobat Osram yang bernama Wawan. Ketika Wawan menjadi seorang penjaga kos di kota Bogor. Sebelum kalian mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami semakin maju dan berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah mistis lainnya. Subscribe guys! Jadi kisah kali ini, Chris, ada kisah kiriman dari Sobat Osram yang bernama Wawan. Wawan ini pernah menjadi seorang penjaga kos di kota Bogor sekitaran tahun 2020. Nah, 2 bulan sebelum Wawan menjadi penjaga kos, Wawan ini menikah dengan salah seorang mojang Bandung yang bernama Santi. Nah, setelah menikah karena Wawan tidak punya pekerjaan, sulit untuk mencari pekerjaan lain, Wawan ini ditawarin oleh temannya untuk menjaga sebuah kosan yang ada di kota Bogor. Nah, karena waktu itu istri Wawan ini bekerja di pabrik yang berada di Bandung, akhirnya Wawan dan istrinya Santi ini harus LDR-an antara Bandung dan Bogor. 4 bulan Wawan bekerja di sana, Wawan ini sudah mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Di tempat Wawan bekerja ini ada 2 shift pagi dan shift malam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, kejadian yang tidak mengenakan ini terjadi di tahun 2020. Mungkin kita masih ingat bahwa dunia pernah mengalami pandemi COVID-19, dan itu kalau tidak salah diawali di tahun 2020. Dengan adanya pandemi COVID ini, banyak orang yang ketakutan karena orang yang terjangkit virus ini banyak sekali yang sampai mengalami kejadian meninggal gitu kan. Hingga akhirnya banyak orang-orang yang pulang kampung. Begitupun dengan penghuni kosan tempat Wawan bekerja. Penghuni tersebut banyak yang pulang kampung. Mereka hanya membawa pakaian saja. Banyak yang meninggalkan barang-barang di tempat kos karena banyak yang berpikir bahwa pandemi ini hanya sebentar. Jadi mau tidak mau, Wawan dan temannya, teman shiftnya yang bernama Hendra harus tetap bekerja untuk menjaga kos di sana. Nah, waktu itu Wawan bekerja pagi hari, Chris. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Selepas Wawan bekerja, Wawan ini merasa sangat kelelahan karena pada hari itu Wawan bercerita banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Selepas Wawan pulang atau selepas Wawan bekerja, Wawan kembali ke kamar kosnya. Wawan ini langsung bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, karena Wawan benar-benar kelelahan, Wawan ini langsung tidur, Chris. Bahkan Wawan bercerita, Wawan ini merasa dalam keadaan tidurnya ini antara sadar tidak sadar, Wawan ini merasa ada yang memperhatikan. Nah, ketika Wawan ini tiba-tiba terbangun, Wawan ini melihat di depan Wawan ini ada seorang perempuan sedang berdiri, Chris. Nah, perempuan ini menggunakan pakaian putih dengan rambutnya rapih terurai. Ketika Wawan perhatikan perempuan tersebut, ternyata perempuan itu adalah Santi, yang tidak lain adalah istrinya Wawan. Wawan secara otomatis ini kaget. Wawan kaget, langsung ngomong ke Santi, "Mah, kok ada di sini? Kok ada di Bogor? Bukannya kamu ada di Bandung? Kenapa kamu tiba-tiba ada di Bogor?" Nah, sosok Santi itu tiba-tiba hanya diam saja, Chris. Nggak ngomong sepatah kata pun. Wawan pun secara spontan tanya kembali lagi, "Yang, kok kamu ada di Bogor? Apakah kamu kasih surprise ke aku tiba-tiba ada di Bogor? Kok nggak bilang-bilang?" Nah, waktu itu perempuan tersebut hanya diam saja. Secara otomatis Wawan ini berdiri, Chris. Berdiri,
langsung memeluk Santi. Ketika Wawan memeluk Santi, Wawan ini merasa Santi ini seperti badannya dingin, badannya terasa sangat dingin. Ketika Wawan ini bertanya kembali ke Santi, "Yang, kok kamu ada di Bogor? Kamu kok nggak jawab pertanyaan aku?" Secara spontan tiba-tiba perempuan yang dipeluk oleh Wawan ini tertawa cekikikan dan menakutkan, dan membuat Wawan sangat ketakutan waktu itu dan melepaskan pelukannya. Wawan ini langsung terperanjat langsung ke arah kasur. Ketika Wawan melihat ke arah perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan itu berubah. Yang tadinya bajunya putih, tiba-tiba bajunya terlihat jadi kusam, Chris. Dan rambutnya ini menjadi rambutnya gimbal. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Wawan bercerita, kulit wajahnya ini tiba-tiba menghitam dan tercium aroma yang sangat bau sekali. Wawan ini menjerit secara spontan, menjerit karena ketakutan. Tidak lama dari situ, sosok perempuan itu tiba-tiba memegang kaki Wawan. Lebih tepatnya memegang ibu jarinya kaki Wawan. Sosok perempuan ini seperti menekan kaki Wawan hingga Wawan ini merasa kesakitan, Chris. Wawan ini menjerit kesakitan. Nah, dari rasa sakit itu Wawan ini tiba-tiba spontan mencoba membaca bacaan Al-Quran. Ia membaca bacaan Al-Quran yang ia hafal. Nah, tidak lama dari situ tiba-tiba perempuan itu menghilang, Chris, dari hadapan Wawan. Setelah keadaan lebih tenang, Wawan ini melihat ibu jari kakinya. Ia melihat ibu jari kakinya ini mengeluarkan darah dan terlihat juga lubang yang cukup menganga. Nah, di lain waktu, beberapa bulan setelah kejadian itu, istrinya Wawan ini dipecat di PHK, Chris, karena keadaan pandemi semakin parah. Jadi banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya mau tidak mau karena keadaan pandemi tidak baik-baik saja waktu itu. Akhirnya mau tidak mau Santi harus ikut dengan suaminya Wawan ke Bogor. Nah, suatu hari kejadian kedua terjadi, Chris. Waktu itu istrinya sedang hamil muda, sekitaran 3 bulan. Nah, keadaan waktu itu pun Hendra pulang kampung. Jadi mau tidak mau Wawan dan istrinya harus menjaga tempat kos itu secara 24 jam. Tapi karena keadaan kosan sepi, jadi Wawan lebih banyak istirahat waktu itu. Kejadian ini terjadi di hari Selasa, Chris, kalau tidak salah. Wawan bercerita, Wawan ingat sekali waktu itu kejadiannya di hari Selasa. Sebelum maghrib, Wawan ini merasa perasaannya nggak enak, Chris. Dan Wawan ini langsung mengajak Santi untuk mempersiapkan sholat berjamaah. Akhirnya pada waktu itu, di waktu maghrib, Wawan dan Santi melakukan sholat berjamaah. Selepas sholat, Wawan ini mendengar dari arah dapur terdengar suara tangisan perempuan. Yang secara otomatis Wawan pun langsung menghampiri dapur. Ketika Wawan mendatangi dapur itu hanya sepi, tidak ada siapa-siapa. Lalu Wawan pun kembali lagi ke kamarnya. Nah, ketika Wawan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Wawan ini melihat istrinya sedang terbaring dengan memegang perutnya seperti kesakitan, Chris. Nah, Wawan secara spontan mendekati istrinya, lalu mencoba memegang perut istrinya. Dan ketika Wawan memegang perut istrinya, Wawan ini seperti merasa perut istrinya ini seperti panas. Nah, secara otomatis Wawan ini langsung mengambil air. Ia mencoba melafadzkan doa-doa. Ketika Wawan mengusapkan ke perutnya, Wawan merasa waktu itu seperti ada tangan yang sama-sama mengusap perutnya, gitu, mengusap perut istrinya, Chris. Nah, Wawan ini semakin panik ketika istrinya seperti semakin ketakutan, menangis ketakutan. Istrinya Wawan ini tiba-tiba kesurupan waktu itu, Chris. Wawan semakin panik karena Wawan tidak mengerti tentang hal seperti itu. Waktu itu secara spontan, Wawan ini langsung teringat dengan guru ngajinya Wawan semasa kecil. Wawan ini sering diberikan ijazah zikiran seperti Rotibul Hadan, terus ayat-ayat lainnya. Nah, waktu itu Wawan secara spontan membacakan Rotibul Hadan. Ia mencari scroll dari Google tentang bacaan Rotibul Hadan.
ia membaca bacaan itu di depan istrinya. Lama-kelamaan istrinya ini kondisinya semakin membaik. Dan ketika istrinya semakin membaik, tiba-tiba di hadapan Wawan berdiri lagi sosok perempuan yang pernah ia lihat ketika beberapa bulan ke belakang. Sosok itu masih terus tertawa dan sangat menakutkan. Bau bangkai tercium waktu itu. Ia melihat sosok perempuan itu sangat menakutkan. Nah, selepas itu perempuan itu hilang. Lalu keesokan harinya Wawan juga dikagetkan dengan sosok perempuan yang gantung diri di pohon nangka sebelah tempat kosnya. Selepas kejadian gantung diri seorang perempuan di pohon nangka, kejadian angker sering terjadi setiap hari di rumah kos itu. Hingga akhirnya Wawan ini memutuskan untuk resign waktu itu, Chris. Untuk resign. Nah, sehari sebelum Wawan resign, malam harinya Wawan bermimpi didatangi seorang perempuan, Chris. Perempuan itu datang sambil minta tolong ke Wawan. Mas, tolong mas. Tolong bantu aku mas. Tolong lepaskan ikatan aku mas. Mas, tolong mas. Hingga waktu itu Wawan ini langsung siuman, Chris. Ia teringat dengan sosok perempuan yang gantung diri. Hingga akhirnya Wawan ini mencoba untuk bertawasul, Chris. Jadi ia mencoba mendoakan karena Wawan kenal dengan sosok perempuan yang gantung diri itu. Sosok perempuan itu adalah penjaga warung yang tidak jauh dari tempat kos Wawan. Nah, Wawan ini nggak tahu masalah apa yang terjadi dengan perempuan itu hingga akhirnya perempuan itu gantung diri. Tapi yang ia lakukan hanya mencoba untuk mendoakan sosok perempuan itu. Nah, selepas itu Wawan pun kembali ke Bandung dengan istrinya dan tidak lagi bekerja di tempat kos itu. Nah, singkat cerita, Wawan ini mendengar kabar dari temannya bahwa rumah kos yang dulu tempat Wawan bekerja ini akhirnya sepi, Chris. Sepi dan terbengkalai hingga sampai sekarang tidak laku lagi. Ternyata banyak cerita-cerita yang terjadi di rumah kos itu bahwa rumah kos tersebut semakin lama semakin angker. Wawan pun merasa bersyukur karena sekarang Wawan memiliki pekerjaan lain yang lebih baik dan istri dan anaknya pun alhamdulillah sehat walafiat. Semoga dari kisah ini Sobat Oslam bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.